Rumah itu selalu penuh suara, tapi jarang penuh perhatian. Televisi hampir tidak pernah dimatikan. Jika tidak ada berita, ada sinetron. Jika tidak ada sinetron, ada acara lawak yang tawa penontonnya terdengar lebih keras daripada orang-orang di rumah itu sendiri. Dara tumbuh di tengah kebisingan itu. Ia belajar sejak kecil bahwa diam adalah cara paling aman untuk tetap ada tanpa disalahkan. Ia tahu kapan harus masuk kamar, tahu kapan harus membantu ibu tanpa diminta, tahu kapan harus pura-pura tidak mendengar pertengkaran kecil yang terjadi hampir setiap hari. Ibunya sering berkata sambil membereskan dagangan, perempuan itu harus bisa ngerti keadaan. Dara mengangguk setiap kali. Ia selalu mengangguk. Ayahnya jarang marah, tapi jika sudah bicara, nadanya tidak bisa dibantah. Kata-katanya seperti keputusan final, bukan ajakan berdiskusi. Dara tahu di rumah itu suara laki-laki selalu terdengar lebih sah. Dara anak yang rapi, tas sekolahnya teratur, buku-bukunya dibungkus. Nilainya tidak pernah membuat orang tua dipanggil guru. Ia belajar untuk tidak menjadi beban tambahan. Kadang di malam hari ia duduk di tepi kasur, mendengarkan suara rumahnya sendiri. Piring beradu, ayah tertawa keras, ibu mengeluh lelah. Di antara semua itu, Dara sering bertanya dalam hati, kalau suatu hari aku butuh dibela, apakah rumah ini cukup tenang untuk mendengarku? Randy adalah kebalikan dari Dara. Ia berisik, mendominasi ruangan, selalu punya cerita tentang dirinya sendiri. Ketika Randy masuk rumah, suasana langsung berubah. Ayah lebih banyak bicara, ibu lebih banyak khawatir. Masalah Randy datang silih berganti, tapi jarang benar-benar diselesaikan. Nilai jelek selalu bisa dimaafkan. Pulang larut selalu bisa dimaklumi. Nada tinggi selalu disebut emosi anak muda. Namanya juga laki-laki, kata ayah setiap kali ibu mulai cemas. Nanti juga berubah sendiri. Dara melihat semua itu dari jarak aman. Ia tidak iri. Ia hanya belajar satu hal penting. Di rumah ini, kesalahan tidak dibagi rata. Suatu malam, Randy pulang dengan wajah tegang. Ia tidak bercanda, tidak menyapa Dara. Ia langsung masuk kamar dan mengunci pintu. Ibu mondar-mandir. Ayah duduk diam. Dara duduk di ruang tengah, berpura-pura membaca, meski matanya hanya menatap satu halaman tanpa benar-benar melihat isinya. "Ada apa lagi?" tanya ibu akhirnya, setengah berbisik pada ayah. Ayah menghela nafas. Bukan urusan anak kecil. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup pelan. Dara tahu sejak saat itu ada sesuatu yang mulai disembunyikan. Dan ia merasa, entah kenapa, sesuatu itu akan menyerempet hidupnya. Sejak malam itu, rumah terasa berbeda. Bukan lebih sepi, tapi lebih hati-hati. Ibu sering terdiam di dapur lebih lama dari biasanya. Ayah jarang menyalakan televisi dengan suara keras. Randy semakin jarang terlihat. Jika pulang pun, wajahnya tegang, seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. Dara mulai sering terbangun tengah malam karena suara bisikan. Nada ibu rendah, terburu-buru. Nada ayah ditekan, tapi berat. Kita nggak boleh salah langkah. Kalau sampai orang luar tahu, ini bisa panjang. Nama Randy disebut, lalu disebut lagi. Lalu ada jeda panjang. Dara menahan nafas di kamarnya. Ia tidak berani mendekat, tidak berani bertanya. Tapi tubuhnya sudah bereaksi lebih dulu. Dadanya sesak, tangannya dingin. Suatu sore, ibu memanggil Dara lebih awal dari biasanya. "Kamu capek nggak, Nak?" tanya ibu sambil menyiapkan minum. Dara menggeleng. "Biasa aja." Ibu menatapnya lama. Tatapan yang membuat Dara gelisah. "Kamu kan anak yang paling ngerti," kata ibu pelan. "Paling bisa diajak bicara." Dara tersenyum kecil. Senyum yang sudah sangat ia kenal. Senyum aman. Ayo ikut duduk. Tidak bicara, hanya mengamati. Dara merasakan sesuatu mengendap di udara. Belum berbentuk kata,
tapi beratnya sudah terasa. Ia belum tahu apa yang akan diminta darinya. Tapi untuk pertama kalinya, Dara merasa menjadi anak yang paling pengertian mungkin bukan hal yang baik. "Ibu cuma mau kamu dengar dulu," kata ibu cepat, seolah takut Dara memotong. Ayah menarik nafas panjang. "Kalau ini keluar, keluarga kita habis. Orang-orang bakal ngomong," sambung ibu. "Nama baik kita rusak. Adikmu bisa kena juga." Dara mulai bingung. "Masalah Randy bisa selesai," kata ayah, menatap lurus ke depan. "Tapi butuh bantuan." "Bantuan aku?" Suara Dara kecil. Ibu mendekat, menggenggam tangan Dara erat. "Kamu cuma perlu bilang yang seharusnya." "Bilang apa?" tanya Dara. Ruangan itu hening. "Kamu yang mengalami," kata ibu hampir berbisik. "Bukan Randy." Dara merasa dunia berhenti. "Ini cuma cerita," kata ayah cepat. "Tidak akan mengubah apa-apa. Kamu tetap kamu." Air mata Dara jatuh tanpa suara. "Kamu kan kuat," kata ibu. "Kamu anak perempuan. Kamu pasti ngerti." Tidak ada yang bertanya apakah Dara mau. Sejak percakapan di dapur itu, Dara tidak lagi merasa rumah sebagai tempat pulang. Setiap sudut terasa seperti pengingat. Kursi tempat ayah duduk saat berbicara. Meja dapur tempat ibu menggenggam tangannya terlalu erat. Bahkan kamarnya sendiri terasa berbeda, seolah dinding-dindingnya ikut menyimpan rahasia yang bukan miliknya. Ibu mulai sering memanggil Dara ke kamar. "Duduk sini," kata ibu, menepuk kasur. "Kita ulangi lagi ya." Awalnya Dara hanya mendengar, lalu diminta mengangguk. Setelah itu diminta mengulang. "Kalau ditanya kapan," kata ibu, "kamu bilang malam itu." Ayah ikut menambahkan detail. "Jangan terlalu cepat jawab. Ambil nafas dulu, biar kelihatan kamu ingat." Dara menelan ludah. "Kalau aku lupa?" tanyanya pelan. Ibu langsung menjawab, "Terlalu cepat. Nggak boleh lupa." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi beratnya membuat Dara sulit bernafas. Malam-malam berikutnya berubah seperti latihan panjang. Cerita itu diulang berkali-kali, sampai kata-kata itu keluar otomatis, bahkan saat ia setengah mengantuk. Di sela-sela itu ibu selalu menyelipkan kalimat yang sama. "Kamu cuma perlu sedikit mengalah. Ini demi keluarga. Nanti semuanya kembali normal." Normal versi siapa, Dara tidak pernah tahu. Di kamarnya, Dara mulai berbicara sendiri. Mengulang cerita itu pelan-pelan, memastikan tidak ada bagian yang salah. Kadang ia berhenti di tengah kalimat. Dadanya sesak, air mata jatuh tanpa suara. Ia bukan takut pada cerita itu. Ia takut pada fakta bahwa cerita itu mulai terasa nyata. Hari ketika orang-orang itu datang, Dara sudah kelelahan sebelum apapun dimulai. Ia duduk di ruang tamu dengan punggung tegak, seperti yang diajarkan ayah. Tangan di atas lutut, pandangan ke bawah. Jangan menatap terlalu lama. Ada lebih dari satu orang. Suara mereka tenang, profesional. Mereka memperkenalkan diri, tapi Dara tidak benar-benar mendengar namanya. Yang ia dengar hanyalah detak jantungnya sendiri. "Kalau sudah siap, kamu bisa mulai," kata seseorang. Dara menoleh ke ibu. Ibu mengangguk kecil. Ayah duduk diam. Wajahnya dibuat sesedih mungkin. Dara mulai bicara. Kata demi kata keluar, persis seperti latihan. Nada suaranya datar, tidak bergetar. Ia bahkan heran betapa mudahnya cerita itu keluar sekarang. Sesekali ada pertanyaan tambahan. Dara menjawab sesuai arahan. Jika ragu, ia diam. Jika diminta mengulang, ia mengulang. Di tengah cerita, seseorang menghela napas pelan. "Kasihan sekali," katanya. Ibu langsung memeluk Dara. Pelukan yang hangat di depan orang lain, tapi terasa kosong bagi Dara. Saat semuanya selesai, orang-orang itu pergi dengan wajah serius. Rumah kembali sunyi. Ibu menangis. Ayah memijat pelipisnya. "Sudah selesai," kata ayah akhirnya. "Kamu hebat." Dara duduk diam.
Kepalanya ringan, tubuhnya terasa jauh. Malam itu Dara muntah di kamar mandi. Bukan karena sakit perut, tapi karena tubuhnya menolak sesuatu yang tidak pernah ia setujui. Ia membasuh wajahnya lama-lama, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia masih terlihat sama, tapi ia tahu sejak hari itu cerita itu bukan lagi miliknya. Cerita itu sudah menjadi milik orang lain, dan ia tidak bisa mengambilnya kembali. Waktu berjalan, dan seperti yang dijanjikan orang-orang dewasa, semuanya terlihat kembali normal. Tidak ada lagi tamu yang datang membawa wajah serius. Tidak ada lagi bisikan di sudut rumah. Tidak ada lagi pertanyaan yang membuat dada Dara sesak. Nama Randy tidak disebut, seolah pernah ada, tapi tidak pernah penting. Ayah kembali bekerja seperti biasa, pulang dengan cerita-cerita ringan yang sengaja dibuat lucu. Ibu kembali sibuk di dapur, menata piring, menggoreng, tertawa kecil ketika acara televisi menayangkan lelucon murahan. Rumah itu selamat. Setidaknya begitu yang terlihat. Dara duduk di antara mereka setiap malam, makan bersama, mengangguk saat ditanya, tersenyum saat diminta. Ia hadir secara fisik, tapi pikirannya sering tertinggal jauh. Kadang ia memperhatikan ibunya lama-lama. Wajah yang dulu selalu cemas kini terlihat lebih ringan. Tidur ibu lebih nyenyak. Nafasnya tidak lagi sering tersendat. Dara mengerti, pengorbanannya berhasil. Suatu malam, ibu duduk di samping Dara. Tangannya mengelus rambut Dara pelan. "Kamu hebat," kata ibu lirih. "Kamu nyelamatin keluarga ini." Dara tidak menjawab. Ia ingin bertanya, "Kalau aku tidak melakukan itu, apakah aku tetap anakmu?" Tapi pertanyaan itu hanya berputar di kepalanya, lalu mati sebelum sempat hidup. Di kamar, Dara mulai sulit tidur. Setiap suara langkah membuatnya tegang. Setiap nada suara tinggi membuat dadanya bergetar. Ia belajar untuk selalu siap, seolah sewaktu-waktu harus kembali menjadi versi yang dibutuhkan orang lain. Ia berhenti menulis, berhenti bermimpi, berhenti bercerita, karena ia tahu, di rumah itu hanya ada satu cerita yang boleh hidup. Dan itu bukan miliknya. Bertahun-tahun berlalu, tanpa ada yang benar-benar berlalu. Dara tumbuh menjadi perempuan dewasa yang terlihat baik-baik saja. Ia bekerja. Ia bersosialisasi seperlunya. Ia tahu kapan harus tersenyum dan kapan harus diam. Orang-orang menyebutnya kuat, mandiri, dewasa sebelum waktunya. Tidak ada yang tahu, kekuatannya dibangun dari keterpaksaan. Kadang di tengah kesibukan, ingatan itu datang tanpa izin. Bukan dalam bentuk kejadian, tapi dalam bentuk rasa. Rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Rasa takut yang tidak punya wajah. Rasa marah yang tidak tahu harus ditujukan ke siapa. Ia pernah mencoba bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Tapi jawabannya selalu kabur, karena sejak awal kebenaran bukan sesuatu yang boleh ia miliki. Suatu malam, Dara berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang kini dewasa. Wajah yang pernah digunakan sebagai tameng, sebagai bukti, sebagai penutup. Ia menyadari sesuatu yang paling menyakitkan. Yang diambil darinya bukan hanya suara, bukan hanya kejujuran, tapi hak untuk memilih. Ia tidak pernah dimintai izin, tidak pernah ditanya apakah ia sanggup, tidak pernah diberi kesempatan untuk menolak. Dalam keluarga itu, Dara bukan anak yang harus dilindungi. Ia adalah solusi. Dan solusi tidak pernah ditanya perasaannya.
Cerita itu mungkin sudah selesai bagi semua orang. Nama baik keluarga tetap utuh. Masalah terkubur rapi. Tapi bagi Dara, cerita itu terus hidup. Diam, sunyi, dan tidak pernah benar-benar selesai.